Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, hari ini mukanya pada cerah-cerah banget ya. Hari ini ada nggak teman kalian yang berhalangan hadir? Siapa? Ado. Ado kenapa? Oh, sakit. Ya udah, kita doakan semoga Ado bisa cepat sembuh ya. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung aja nih. Masih ada yang ingat gak minggu lalu itu ibu membahas tentang apa? Siapa yang ingat materi yang ibu udah sampaikan minggu lalu? Siapa? Iya, Shirley. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang pengertian dari rekonsiliasi bank. Nah, pengertian dari rekonsiliasi bank sendiri itu adalah next. Nah, rekonsiliasi bank sendiri itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merekonsiliasi atau menyesuaikan perbedaan saldo yang saldo kas di bank menurut catatan perusahaan dengan saldo kas di bank menurut catatan di bank. Ini bisa dilihat ya pengertian dari rekonsiliasi bank sendiri-sendiri. Nah, rekonsiliasi itu kenapa sih kita diperlukan untuk merekonsiliasi bank? Kenapa nih? Karena untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan atau pengeluaran yang belum tercatat di perusahaan. Nah, sekarang ibu tanya nih, ada yang tahu nggak ini apa? Nih, kelihatan nggak? Ini apa nih? Nah, ini itu adalah contoh dari cek kosong. Nah, cek kosong ini adalah salah satu penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah ibu ingin menjelaskan tentang penyebab-penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Langsung aja, next. Nah, jadi penyebab dalam rekonsiliasi bank itu tuh banyak macamnya. Yang pertama itu adalah deposit in transit atau bisa kita sebut dengan setoran dalam perjalanan. Nah, deposit in transit ini merupakan faktor yang terjadi karena setoran yang dikirimkan perusahaan ke bank pada akhir bulan. Biasanya tuh dia ini sejumlah uang yang dikirimkan oleh perusahaan ke bank, biasanya itu di akhir periode atau akhir bulan bisa, itu sudah diterima oleh bank namun belum dicatat sebagai pengeluaran dan belum dia tuh di bank itu belum mencatat karena belum menerima setoran, jadi belum ada di saldo banknya gitu. Terus yang kedua ada jasa giro, yakni bunga yang sudah diperhitungkan bank namun perusahaan belum menghitung atau mencatat transaksi tersebut. Selanjutnya ada next, ada cek beredar atau outstanding check. Nah, ini tuh adalah cek yang sudah tercatat dikeluarkan oleh perusahaan tapi pemegang cek belum diuangkan di bank atau cek on hand. Nah, selanjutnya ada cek kosong yang tadi ibu sudah tunjukkan. Cek kosong atau non-sufficient fund itu adalah menyebabkan bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan tapi perusahaan sudah mencatatnya sebagai pengeluaran cek. Dan terakhir ada piutang wesel. Ini sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan namun perusahaan belum mencatatnya. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini ada penyusunan rekonsiliasi bank. Nah, penyusunan rekonsiliasi bank itu ada dua. Yang pertama itu kita dilihat dari saldo dari perusahaan dulu nih. Nah, kalau dilihat dari perusahaan itu ada menambah saldo perusahaan dan mengurangi saldo perusahaan. Nah, di menambah saldo perusahaan sendiri itu ada penerimaan yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya hasil inkaso bank, jasa giro, atau transfer bank. Terus yang kedua ada kesalahan perusahaan mencatat pengeluaran perusahaan terlalu besar dan kesalahan perusahaan mencatat penerimaan terlalu kecil. Ini menambah saldo perusahaan. Nah, kalau mengurangi saldo perusahaan itu ada pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya biaya administrasi bank, terus cek di tempat. Nah, terus selanjutnya ada kesalahan perusahaan
selanjutnya next. Nah, ini penyusunan rekonstruksi bank juga, tetapi dilihat dari sudut pandang bank. Nah, ini menambah saldo bank. Itu ada setoran atau penerimaan perusahaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Misalnya, setoran dalam proses, penerimaan tagihan belum disetor ke bank. Terus ada kesalahan bank mencatat pengeluaran perusahaan terlalu besar. Dan terakhir, kesalahan bank mencatat penerimaan perusahaan terlalu kecil. Nah, kalau mengurangi saldo bank, itu ada pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Misalnya, cek dalam beredar, cek beredar namanya. Terus ada kesalahan bank mencatat pengeluaran perusahaan terlalu kecil. Dan ada kesalahan bank mencatat penerimaan perusahaan terlalu besar. Nah, jadi Ibu tadi sudah menjelaskan tentang penyebab-penyebab terjadinya rekonsiliasi bank sendiri. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi kan kita sudah melihat kan penyebab apa aja sih penyebab-penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan deposit in transit? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti Ibu kasih sesuatu deh. Ayo siapa? Apa itu deposit in transit? Atau kita bisa nyebutnya itu setoran dalam perjalanan. Iya, silakan Fani, apa itu deposit in transit? Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Fani. Jadi, deposit in transit itu adalah sejumlah uang yang sudah dibayarkan oleh perusahaan ke bank, namun bank itu tuh belum mencatat dalam banknya sendiri. Itu biasanya itu dibayarkannya itu di akhir periode. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa nama lainnya cek kosong? Siapa yang tahu? Balik. Siapa yang tahu nama lainnya cek kosong? Ayo. Ayo, tadi kan udah Ibu terangin tuh, udah ada di PPT juga. Iya, silakan Ardo. Iya, betul sekali. Jadi nama lainnya cek kosong itu adalah Norsavienfa. Nah, jadi kita kan sekarang udah mengerti semua kan ini tentang penyebab-penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Nah, sekarang Ibu pengen kalian minggu depan mengerjakan tugas yang ada di LKS kalian halaman 25 ya. Jadi itu ada soal mengenai rekonsiliasi bank. Jadi nanti ada seperti soal itu saldo di perusahaan sebesar berapa dan saldo bank sebesar berapa. Nah, nanti kalian tuh harus ngecek. Jadi ada yang tadi seperti ditambah, ada yang dikurang, seperti itu. Nah, kalian harus kalian kerjakan dulu. Dan minggu depan Ibu juga akan menerangkan tentang soalnya. Jadi minggu depan kita sudah mulai berhitung ya anak-anak. Jadi kita sudah bisa langsung masuk ke soal gitu ya. Jadi mungkin hari ini Ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa tanyakan ke Ibu ya. Jangan lupa PR-nya minggu depan dikerjakan halaman 25. Dan kita akan membahas tentang soal dari rekonsiliasi bank. Oke? Sudah dulu Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.